wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Di sini kita masih membahas mengenai materi yang sama, kompetensi dasar yang sama, yaitu mengenai peluang. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya karena memang materi peluang ini lumayan banyak pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai notasi faktorial. Tetapi sebelumnya sebelum kita ke notasi, apa sih notasi faktorial, mengenai pengertian dan pemahaman faktorial, kita review dulu, kita ulang dulu materi sebelumnya mengenai menentukan peluang suatu kejadian ya. Nah, khususnya Ibu akan mengingatkan lagi mengenai tempat yang tersedia dengan menggunakan tabel silang, diagram pohon, dan himpunan pasangan berurut. Nah, ini adalah contoh soal untuk review kita materi sebelumnya. Nah, di sini ada contoh soal, 2 buah mata uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya angka dan angka? Jadi nanti yang ditanyakan adalah berapa peluang munculnya sisi angka dan angka pada percobaan tersebut. Nah, di sini kita akan membahasnya dengan menggunakan tabel silang. Tetapi kalau kalian mau menggunakan dengan diagram pohon, silahkan. Oke, kita analisa dulu ya. Di sini kita punya 2 mata uang logam. Nah, ini ya. Kita asumsikan di sini mata uang logamnya sama, misalkan 500-an. Mata uang logam pertama 500, mata uang logam yang kedua 500. 500 yang sama warna silver misalkan ya. Nah, dia dilempar secara bersamaan hanya 1 kali. Nah, kita mau tahu nih munculnya sisi angka dan angka peluangnya berapa kali. Jadi, logam yang pertama munculnya angka, logam yang kedua juga sama munculnya angka. Nah, kalau kita singkat nanti dalam tabel silang AA. Nanti munculnya AA itu berapa? Oke, kita lihat tabelnya ya di sini. Oke, ini adalah tabel silang dari contoh soal di atas. Nah, karena di sini mata uang logamnya sama, 500-an dan 500-an ya yang tadi kita contohkan. Dan pasti dalam suatu uang logam itu pasti mempunyai 2 sisi. Sisi yang pertama dia adalah gambar, sisi yang kedua adalah angka. Nah, ini kita anggap sama ya, gambar angka, karena memang setiap mata uang memiliki 2 sisi, pasti ada gambar dan ada angka. Angka di sini menunjukkan misalkan 500-an, berarti dia tertera 500 seperti itu. Nah, untuk gambar kita singkat G, untuk angka kita singkat A ya, ini juga sama. Oke, kita tuliskan di sini untuk mengisi kolom ini berarti kita hubungkan G dengan G. Berarti GG, kemudian sebelahnya sini adalah G dengan A, GA, kemudian untuk sebelah sini A dengan G, AG, untuk angka berarti A dengan A, AA. Nah, kita sudah ketahui nih di sini. Udah ada ya tanda pasangan berurutnya. Berarti di sini kalau kita analisa ada berapa buah pasangan berurut nih atau ruang sampelnya. Oke, ruang sampel di sini kalau kita ingat sebelumnya yaitu NS ya. NS-nya di sini berarti seluruh yang hasil yang tadi kita sudah tentukan, yaitu ada GG, ada GA, AG, dan AA. Kalau kita hitung di sini ruang sampelnya adalah 4. Oke. Ruang sampelnya 4, kemudian nah, ini banyak anggota kejadian atau NA-nya. Nah, apa sih yang disebut dengan banyak anggota kejadian? Tadi kalian wajib menentukan peluang munculnya angka dan angka. Nah, peluang munculnya angka dan angka ini adalah merupakan banyak anggota kejadian. Ketika kita lihat di dalam tabel ini, AA-nya itu hanya ada 1. Nah, berarti kita tuliskan 1.
Oke. Nah, kalau kita ingat, rumus peluang ini adalah peluang A sama dengan NA per NS. Yang ini ya, NA per NS. NA-nya adalah banyak anggota kejadian, NS-nya adalah ruang sampel. Ini kita tinggal masukkan aja angkanya. NA-nya itu adalah 1, NS-nya itu adalah 4. Nah, maka pertanyaan ini sudah terjawab. Peluang muncul sisi angka dan angka adalah 1/4. Oke, ini adalah review dari pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut, mudah-mudahan kalian paham, kalian bisa ingat lagi ya. Nah, kita lanjut untuk materi berikutnya. Ini ke pengertian notasi faktorial. Oke, apa sih yang disebut dengan faktorial? Faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Hasil kali. Berarti di sini hubungannya dengan perkalian. Oke? Khusus untuk bilangan bulat positif. Ingat, positif bukan negatif ya, positif. 1 sampai dengan n. Di sini artinya n ini tidak ditentukan, berarti sekian banyaknya. Nah, notasi faktorial ini selalu ditandai dengan tanda seru. Nah, di sini dicontohkan notasi faktorialnya adalah n tanda seru, ya. Nah, n tanda seru ini kalian bacanya n faktorial. Jadi nanti kalau misalkan n-nya ini diganti angka, pasti tanda seru yang ini tidak akan berubah. Misal 2 faktorial berarti 2 kemudian tanda seru gitu ya. Nah, ini adalah cara mencari n faktorial. Nah, yang di sini dimaksud ketika ditanyakan n faktorial, maka bentuknya perkalian dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai n. Nah, jadi nanti kalau yang ditanyakannya adalah 10 faktorial, maka di sini perkaliannya sampai 10. 1, 2, kali 3, kali 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau gitu kita langsung aja contoh. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa contoh. Yang pertama adalah 2 faktorial. Nanti kita akan jawab secara bersamaan. Yang kedua adalah 4 faktorial. Yang ketiga 5 faktorial. Yang keempat 7 faktorial dibagi 4 faktorial atau 7 faktorial per 4 faktorial. Oke. Nih kita jawabannya ya. Yang pertama 2 faktorial. Yang tadi Ibu sudah jelaskan ya di awal bahwa 2 faktorial itu berarti jumlah perkalian. Artinya kalau dia 2 faktorial, perkaliannya dibatasi hanya sampai 2. Nah, berarti di sini 2 faktorial itu adalah perkalian dari 2 kali 1. Jadi batasnya dia paling tinggi 2. Tapi nanti pasti berurut ya. 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Berarti 2 faktorial hasilnya adalah 2. Berikutnya, Berikutnya 4 faktorial. Nah, berarti batasnya 4. Kita lihat di sini. Nah, untuk 4 faktorial berarti tetap berurutan ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi pasti harus dipakai, bukan 4 kali 3 aja. 2 dan 1-nya harus tetap ada ya. Nah, berarti 4 faktorial ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bu, gimana kalau dimulainya dengan 1 sampai 4 dibalik? Boleh, silakan. Kalau misalkan di sini mau 1, 2, 3, 4 boleh, silakan. Bebas ya, karena tidak akan pengaruh. Oke, 4 faktorial berapa hasilnya? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Berarti 4 faktorial ini hasilnya adalah 24. Kemudian 5 faktorial. Berarti di sini batas untuk perkaliannya tertingginya adalah 5. Oke, kita lihat di sini. Nah, samakan ya seperti yang tadi. Kalau di sini 4 faktorial batas tertingginya 4, 5 faktorial batas tertingginya 5. Sama seperti sebelumnya, kita wajib uraikan di sini dari 5 sampai 1 atau
Dari yang terendah 1, kalau di sini 5 faktorial berarti batasnya adalah 5. 5 kali 4, 4 kali 3, 3 kali 2, 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120 kali 1, 120. Oke, berarti hasil dari 5 faktorial adalah 120. Berikutnya, ini pembagian ya. 7 faktorial dibagi 4 faktorial atau 7 faktorial dibagi per 4 faktorial. Nah, di sini sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita uraikan dulu 7 faktorial itu berarti perkalian dari 7 atau dari 1 sampai 7. Yang 4 faktorial berarti perkalian 4 ke 1 atau 1 ke 4. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini adalah bentuk perkaliannya 7 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 4 faktorial juga sama. Nah, kenapa Ibu coret di sini? Karena memang perkaliannya sama. Yang ini dari 4 ke 1, ini juga 4 ke 1. Kita coret, kita ambil yang belum dicoretnya. Di sini ada 7 kali 6 kali 5. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 210. Nah, selanjutnya ini contoh bonus. Ibu sengaja bedakan karena di sini ada 4 angka, ada 10 faktorial, ada 6 faktorial, ada 4 faktorial. Untuk yang 10 faktorial di sini ditandai dengan merah, 6 faktorial hijau, dan 4 faktorial ungu ya. Nah, kita uraikan di sini untuk 10 faktorial, uraiannya itu merah semua ya. 10 dikali 9 kali 8, 7, 6, 5 sampai 1. Yang 6 faktorial ini yang hijau. 6 kali 5 sampai 1. Yang 4 faktorial ini ungu, yang ini ya. Yang ini. Ibu sengaja dikasih tanda kurung untuk pembatas. Nah, di sini kenapa Ibu coret dari 6 sampai 1? Karena ada yang sama, yaitu ini dan yang ini. Berarti sisanya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 untuk yang atas, yang merah. Dan yang bawah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi yang kita tulis hanya sisa setelah pencoretan saja. Di sini ada 10 kali 9 kali 8 kali 7 hasil dari sisa yang telah dicoret yang atas ini, dan 4, 3, 2, 1 yang ini yang tidak kecoret yang bagian ini. Kalian tinggal kalikan saja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu hasilnya adalah 5040. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. Tinggal dibagi, 5040 dibagi 24 hasilnya adalah 210. Oke, ini adalah pembahasan mengenai faktorial. Nah, nanti materi berikutnya akan Ibu sampaikan lagi di sesi berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk menghubungi guru masing-masing, khususnya Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.